البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita pada awal permulaan surat Ali Imran, kemarin ada sebuah faedah yang sudah kami catatkan atau kami tuliskan. Faedah mengenai bukti bahwasannya orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaatinya. Bukan semata-mata ucapan atau tulisan atau pengakuan kami cinta Allah dan Rasulnya, kami sayang kepada Allah dan Rasulnya, namun sekedar ucapan tidaklah merubah kenyataan dan hakikat. Adapun yang setulusnya atau yang sebenar-benarnya, kalau benar-benar orang itu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya mentaati Allah dan Rasulnya. Karena orang yang cinta dengan orang yang dia cintai, seringnya dia akan taat, seringnya dia akan nurut taat kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau seandainya kita gambarkan orang awam ya, nah, yang mereka jauh dari ilmu, ketika orang awam misalkan si A cinta dengan si B, itu apa saja yang diperintahkan si B, si A akan nurut dan akan mentaatinya. Nah, jadi perumpamaan ketika orang mengaku dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya mau tidak mau harus mentaatinya. Karena kalau tidak mentaatinya termasuk apa? Termasuk enggan masuk surga. Kalau tidak mau mentaati Rasul. Nah, padahal mentaati Allah dan Rasulnya sumber apa? Sumber kemenangan, sumber keberuntungan, sumber keselamatan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Naam, itu pantun atau puisi. Kami ulangi sekali lagi barakallahu fikum. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Paham ya? Artinya kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu terhadap orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Apa maksudnya ya? Karena seringnya kalau dia diperintahkan sama yang dicintai, kok dia enggak taat, dianggap cintanya palsu. Cintanya main-main saja, ya enggak? Nah, tidak setulus hati misalkan, seperti itu. Nah, dalilnya hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Nah, jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Nah, dengan adanya bukti kita mengikuti Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nah, hadisnya sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim itu ya. Semua umatku itu pada asalnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang berkata, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah, masuk surga kok enggak mau, itu siapa orangnya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang dia tidak mentaatiku maka sungguh dia enggan masuk surga. Wal a'yadu billah. Na'am barakallahu fikum, tafadhal.
صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Naam, ahsan, tafadhal. Law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ayo, na'am. Antafal? Ayo, fadhal. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ayo, na'am. Ahsan, fadhal. Laukana hubbuka liman yuhibbu. Jangan campur-campur. Law kana hubbuka shadiqan. Hubbuka liman yuhibbu. Law kana hubbuka shadiqan. Hubbuka shadiqan liman yuhibbu. La. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu liman yuhibbu. Innal mahabba liman yuhibbu. Innal muhibba Innal muhibba liman yuhibbu liman yuhibbu muti'u. Ayo, jadi ingat-ingat ya kalau cara baca pantun seperti itu ya. Jadi bedakan cara baca pantun dengan baca tulisan biasa. Jadi kayak seakan-akan ada alur, ada nada yang dibedakan. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Paham ya? Jadi yang panjang dipanjangkan, yang diharokat dikasih harokat. Tafadhal. Ayo, na'am, ahsan, tafadhal. Laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ayo, na'am. Bisa? Tafadhal. Hubbuka. Innal muhibba. Ayo, na'am, tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am, hendak. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ayo, na'am, ahsan. Akhbar Muhammad bisa? Mau nyoba? Ayo, bismillah. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu Ayo. innal muhibbu Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ayo, na'am, ahsan. Ayo, fadhal. Hendak. Laukana shadiqan Cinta. Law kana hubbuka. shadiqan la ta'tahu Ayo. innal muhibba liman Yuhibbu muti'u. Ayo, na'am, fadhal. Law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ayo. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Itu sekedar faedah yang kemarin kami sampaikan karena itu sering muncul. Wallahu a'lam, antum bisa cek sendiri dalam Diwan Asy-Syafi'i, mungkin ada di sana. Jadi Imam Syafi'i terkenal memiliki diwan. Diwan itu di dalamnya terkumpul pantun-pantun atau puisi-puisi Imam Syafi'i. Nah, barakallahu fikum. Jadi pantun itu pada asalnya tidak masalah selama apa? Selama mengandung unsur kebaikan, karena pantun itu, puisi itu asyiru khairuhu khairun wa syarruhu syarrun. Jadi puisi itu, pantun itu baiknya baik, jeleknya jelek. Maksudnya yang baik ya baik, yang jelek jelek gitu loh. Jadi ambillah yang baik gitu loh. Paham ya? Dalam artian puisi itu tidak semuanya baik. Ada juga yang baik, ada yang jelek. Yang baik itulah yang kita ambil karena ada sandarannya dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, kita lanjutkan barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan tafsir atau bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar,
Di surat Al-Baqarah sudah kita selesaikan barakallahu fikum, kurang lebihnya 136 pertemuan. Nah, barakallahu fikum sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan masuki pertemuan yang pertama, yaitu surat Ali Imran. Adapun mengenai surat ini barakallahu fikum, sebutkan para ulama tentang asbabun nuzulihi atau asbabun nuzuliha, sebab-sebab turunnya di antaranya adalah na'am barakallahu fikum, na'am kisah ya, yaitu Bani Najran atau utusan Bani Najran yang waktu itu diutus. Kemudian na'am barakallahu fikum bisa dilihat dalam kitab-kitab asbabun nuzul, di antaranya dinamakan Ali Imran karena di dalamnya ada penjelasan tentang keluarga yang mulia, yaitu keluarga Imran. Imran adalah bapaknya Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, jadi keluarga Imran. Na'am barakallahu fikum. Jadi surat ini dinamakan Ali Imran, disebutkan para ulama na'am karena menjelaskan tentang apa? Cerita dan kisah tentang keluarga yang mulia, itu keluarga Imran. Imran ini adalah bapaknya Al-Batul. Al-Batul itu na'am gelar untuk orang yang senantiasa rajin beribadah. Maryam alaihissalam, ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu, ada yang makhluk terciptakan tanpa bapak tanpa ibu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada enggak kira-kira? Tanpa bapak tanpa ibu? Seperti Adam, Hawaan itu. Nah, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, ada juga yang diciptakan adanya ibu tanpa bapak, Nabi Isa alaihissalam. Nah, paham ya? Paham belum? Nah, kemudian ciptakan tanpa ibu tapi bapak itu ada enggak kira-kira? Hawa bapaknya siapa? Nah, barakallahu fikum, ada yang mengatakan seperti itu. Namun wallahu alam, yang jelas barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Na'am barakallahu fikum. Jadi surat Ali Imran, keluarga Imran, al itu artinya keluarga. Jadi kalau antum dengar Alus Su'ud, itu keluarga Su'ud. Alus Syekh, keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Saudi Arabia itu barakallahu fikum, kalau antum telusuri, antum perhatikan, mufti amnya seringnya keluarganya Alus Syekh. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Alus Syekh, ya enggak? Alus Syekh itu keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Keturunan itu istilahnya ya. Nah, Alus Salman dari keluarga Salman. Paham ya? Seperti itu. Nah, Alus Su'ud keluarganya Su'ud. Paham ya? Seperti itu. Itu namanya keluarganya Alu Imran, keluarga Imran. Jadi keluarga yang mulia. Nah, barakallahu fikum, bapak seorang wanita yang mulia itu Maryam alaihissalam, ibu seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam termasuk ulul azmi minar rusul. Karena ulul azmi minar rusul, ada berapa ulul azmi? Ada berapa ulul azmi? 5, sebutkan. Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi? Siapa? Belum tahu? Siapa satu lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Pantunnya udah hafal antum? Ayo bismillah. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Naam, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. 5 ini ulul azmi. Ulul azmi itu sudah kita jelaskan ya. Kalau dikisahkan sekarang semuanya satu persatu enggak cukup 1 jam, karena ulul azmi itu memang benar-benar para nabi yang diberikan cobaan yang sangat luar biasa. Paham ya? Satu persatu pun mungkin lama penjelasannya, yang jelas di waktu yang lain saja. Nah, jadi kita syahidnya di sini barakallahu fikum, surat Ali Imran adalah surat yang mulia, menjelaskan di dalamnya kisah keluarga yang mulia, yaitu Imran. Naam, bapak seorang wanita yang mulia itu Maryam alaihissalam, ibu seorang nabi yang mulia yaitu Isa alaihissalam. Kemudian surat Ali Imran memiliki keutamaan, digelari dengan Zahrawain. Nah, jadi termasuk Zahrawain, 2 surat yang bercahaya itu Ali Imran sama Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan Iqra'ul Zahrawain, bacalah 2 surat yang bercahaya. Nah, maksudnya surat apa? Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, yang mana nanti di hari kiamat dia akan datang menaungi atau seakan-akan seperti awan. Nah, yang akan membela pembacanya.
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu globalnya bisa dilihat dalam hadis-hadis mengenai keutamaan Ali Imran. Naam. Kita langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang rajih bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun adalah ayatun mustaqillah, ayat tersendiri yang didatangkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sudah kita lewati dulu kan awal-awal itu. Naam, ayatun mustaqillah, ayat tersendiri yang fungsinya didatangkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kecuali surat apa? At-Taubah dinamakan juga surat apa? Surat At-Taubah memiliki beberapa nama. Sudah kita lewati, ini murajaah la ba'as. Dinamakan juga surat apa? Al-Bara'ah. Dinamakan juga surat apa? At-Taubah, Al-Bara'ah. Masih ada lagi enggak, Pak? Oh, masih ada lagi? Ingat antum? Ingat? Apa? Al-Muqaffah. bukan. Apa? Ingat? Al-Mukhaffafah. Mukhaffafah itu nahwu itu. Allah musta'an. Apa antum? Lupa juga? Abdul Fattah. Akhbar Bakrin? Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Saddat. Al-Fadhihah. Paham ya? Jadi surat tersebut dinamakan surat Al-Fatihah. Nah, diperhatikan ya. At-Taubah dinamakan surat Al-Bara'ah, dinamakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surat yang membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Paham ya? Surat At-Taubah karena di dalamnya ada kisah-kisah tentang taubat. Nah, dinamakan Al-Bara'ah karena di dalamnya ada apa? 6 kisah berlepas dirinya kaum mukminin terhadap orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin barakallahu fikum di Madinah itu banyak sekali waktu itu. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah barakallahu fikum. Di Madinah ternyata apa? Walaupun di sana ada 2 kabilah, 2 marga besar yaitu Ansor. Nah, kabilah barakallahu fikum, kabilah Ansor. Orang-orang Ansor terdiri dari 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Itu 2 kabilah besar, 2 marga besar, namun orang Yahud sana juga ada 6 kabilah-kabilah, marga-marga Yahud. Terdiri dari 3 marga orang Yahud di sana. Saya nyebutkan antum 3 marga itu? Banu Nadir, Banu Qainuqa. Ayo. Banu Quraidah. 3 itu ya. 3 itu marga besar, 6 kabilah besar, suku besar. Na'am barakallahu fikum, orang-orang Yahud. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Na'am barakallahu fikum. Namun dipimpin oleh salah seorang oknum Ra'isul Munafikin. Siapa namanya? Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Siapa antum? Naam ahsan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam, ini sekedar sambungan faedah mengenai surat Al-Fatihah. Jadi surat At-Taubah itu enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Naam, percaya kan? Ayo percaya. Nah, barakallahu fikum dinamakan surat Al-Fatihah, surat Al-Bara'ah. Ada yang menyebutkan dari kalangan para ulama disebutkan kenapa tidak ada bismillah? Karena barakallahu fikum itu sambungan kisah dengan surat Al-Anfal. Paham ya? Ada yang sebutkan seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum, ada juga karena itu penyebutan kisah orang-orang munafikin, jadi enggak perlu diawalin bismillahirrahmanirrahim. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, yang jelas surat At-Taubah memiliki beberapa nama. Surat At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Fatihah. Jangan keliru mengucapkannya ya. Surat apa tadi? Terus? Naam. Al-Fatihah. Apa? Nanti diajari sama abangnya ya. Naam, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kami jelaskan. Alif Lam Mim ini dikenal dengan ayatul muqatta'ah. Dikenal dengan ayat muqatta'ah, ayat yang terputus atau ayat yang potong-potongan ayat yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak bisa memastikan ayat muqatta'ah seperti Yasin, Toha itu nama Rasulullah itu enggak benar. Kalau orang-orang sufi itu kan ala Toha Rasulullah ala Yasin Habibillah itu kan itu enggak benar. Toha bukan nama Rasulullah, Yasin juga bukan nama Rasulullah, termasuk ayat muqatta'ah.
Paham ya? Yasin, Toha. Paham maksudnya ya? Ini juga masuk. Alif Lam Mim. Jangan mengatakan ini enggak ada faedahnya, enggak penting, enggak ada maknanya, itu keliru. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim melainkan ada faedahnya semuanya dan ada maknanya. Cuman kita ada yang mengetahui maknanya, ada juga yang tidak mengetahui maknanya. Ada yang ditafsirkan para ulama al-mufassirun, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, ada juga yang memang dibiarkan sebagaimana zahirnya, enggak tahu maknanya. Paham ya, dalam artian tapi jangan sampai mengatakan enggak ada faedahnya. Enggak ada maknanya, itu jangan. Paham ya? Kita yakini adalah ayat muqatta'ah sebagaimana awal permulaan surat Al-Baqarah. Paham ya? Dan surat Ali Imran ini nanti terdiri dari berapa ayat ya? 200 ayat ya. 200 ayat barakallahu fikum, termasuk sebutkan para ulama surat yang paling panjang di antaranya juga. Naam barakallahu fikum. Wallahu alam ya, seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, zat yang Maha Hidup Al-Qayyum yang senantiasa memiliki sifat Al-Qayyumiyah, sadar dan mengawasi hamba-hambanya. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Paham ya? Jadi ditiadakan sifat apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyumiyah itu yang zat yang senantiasa sadar, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ini termasuk kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat ini kalau seandainya diberikan pada hamba atau makhluk enggak sempurna. Manusia itu kalau enggak ngantuk enggak sempurna. Kalau enggak tidur enggak sempurna. Malah ditanyakan kenapa enggak pernah tidur? Kenapa enggak bisa ngantuk misalkan? Karena ngantuk itu yang namanya an-nu'as barakallahu fikum, yang dikenal dengan muqaddimatun naum, pembukaan tidur, itu adalah Ada kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum, kalau seandainya hamba dihilangkan sifat ngantuk dan tidur ini enggak sempurna. Paham ya? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan pada tempatnya masing-masing. Demikian pula kalau hamba misalkan enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Nah, atau demikian pula kalau Allah taala disifati dengan ngantuk dan tidur, bagi Allah taala enggak sempurna. Mafhum? Naam. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah. Alif Lam Mim. Sabaqal kalamu 'alaiha fi awal suratil Baqarah. Sudah pernah lewat pembicaraan masalah Alif Lam Mim di awal surat Al-Baqarah. Jadi nanti cek sendiri, pembahasannya tidak jauh beda, termasuk ayat muqatta'ah. Apa maksudnya ya? Naam. Kemudian berikutnya, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illahu. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna apa? Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makna la ilaha illallah terdapat dua rukun. Apa rukunnya? Akhfadil. Dua rukun la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ada makna apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, la ma'budu bihaqqin ini rukun pertama. Illallah rukun kedua. Nah, apa dua rukun itu? Tahu antum? Antum tahu? Antum apa? Ayo, ahsan. An-nafyu wal isbat. Nanti di anu ya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, isbat penetapan. Maksudnya peniadaan bagaimana? Meniadakan seluruh jenis peribadatan. Ditiadakan semuanya. Nah, kemudian isbat menetapkan semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, dua rukun. Rukunnya enggak usah banyak-banyak, dua saja. Syaratnya yang 8 itu loh. Syaratnya 8 yang jangan tertukar ya. Rukunnya berapa? 8, tertukar. Paham ya? Rukunnya 2, syaratnya 8. Terkumpul pada pantun atau puisi yang sangat indah, sebutkan, masih ingat? Ilmun Fadal, antum. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti kalau cepat-cepat banyak yang tertukar. Ada yang kurang itu. Ikhlas enggak? Ayo. Lah, wala bas. Terus?
Ayo, Pak. Wazidna saminuha al-kufranu. Terus siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Jangan lupa ya, itu diulang-ulang itu ya. Antum masih ingat antum? Ya ulangi bismillah, yang keras. Siwal Quran. Ewa? Naam. Paham ya? Siwalillahi minal awsani qad ulliha. Itu 8 syarat terkumpul beberapa pantun. Yang tidak hafal pantunnya, yang penting hafal syaratnya 8 tadi. Paham ya? Yang tidak bisa bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Kan itu. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas 8 syarat itu dihafal, 2 rukun juga dihafal. Dihafal insyaallah ya? Ayo na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Huwallahu la ma'budu bihaqqin illahu al-muttasifu bil hayatil kamilah kama yaliku bijalalih. Zat yang tersifati dengan kehidupan yang sempurna sebagaimana yang layak dengan keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala disifati dengan kehidupan yang sempurna. Maksudnya bagaimana sih kehidupan sempurna itu? Maksudnya kehidupan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kehidupan yang tidak ada apa? Tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pertama dan maha terakhir. Huwal awwal wal akhir. Paham ya? Adapun kita bagaimana? Kita pada asalnya tidak ada wujudnya, kemudian baru diwujudkan. Oleh karena itu sebagian ulama mengungkapkan kita semuanya adalah mumkinul wujud, Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Paham ya? Mumkinul wujud itu mungkin wujudnya itu mungkin itu loh. Mungkin bisa terwujudkan, mungkin tidak, itu lawan manusia ya enggak? Tapi Allah taala wajibul wujud, wajib adanya. Paham ya? Ini sekedar penyebutan ungkapan ahlul kalam. Ahlul kalam itu mengistilahkan seperti itu. Cuma nanti biar enggak bingung. Jadi mumkinul wujud, yang mungkin adanya itu siapa? Makhluk-makhluk ini. Yang wajibul wujud, wajib adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah, al-qa'im 'ala kulli syai', zat yang senantiasa mengatur dan juga mengerjakan segala sesuatu. Maksudnya itu yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, kemudian juga yang memberikan apa? Rezeki kepada semua makhluknya, semuanya tidak terkecualikan. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah ada, nah barakallahu fikum hafizakumullah, nah binatang-binatang melata di muka bumi ini, atau binatang atau istilahnya makhluk-makhluk yang hidup di na'am barakallahu fikum di bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Mahum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yaitu zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memiliki nama-nama yang banyak. Alkitab was sunnah, maksudnya Al-Qur'an dan as-sunnah. Naam. Yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, dengan benar, musaddiqan, sebagai pembenar, lima baina yadayhi, yang ada di hadapannya. Naam, wa anzala at-taurata wal injil, dan zat yang menurunkan Taurat dan Injil. Taurat itu termasuk apa? Kitab yang turun dari langit. Diturunkan kepada Nabi siapa Taurat? Nabi siapa Taurat? Belum bisa juga? Nanti diajari. Nabi siapa? Nabi Musa. Ingat-ingat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Al-Qur'an kepada Nabi siapa? Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa? Santai aja, Tir. Nah, kepada Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zabur. Nuh? Lah. Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Paham itu ya? Naam, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, itu semuanya dikenal dengan Al-Kutub As-Samawiyah. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu semuanya kalamullah jalla wa ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan ucapan makhluk, ucapan manusia, jangan. Naam.
Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, sudah dijelaskan tadi ya, ayat yang ketiga tadi tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, nazzala 'alaika ayyuhar rasul. Zat yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Qur'ana bil haqqil ladzi la raiba fih. Yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan benar, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Satu pun enggak ada. La raiba fih, la nafiyal jinsi. Yang sudah pernah belajar nahwu perhatikan, la raiba fih, maksudnya tidak ada sedikit pun keraguan. Benar-benar enggak ada. Sedikit aja enggak ada. Karena la-nya la nafiyal jinsi. La nafiyah lil jinsi. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenis keraguan di sini. Paham ya, seperti la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak, tidak ada sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu penafian yang sifatnya apa? Jenisnya itu tiada, kan namanya la nafiyal jinsi dalam ilmu nahwu. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham insyaallah nanti paham kalau sudah mempelajarinya. Nah, yang jelas pahami saja. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Yashhad ala sidqi ma qablah, yang mana Al-Qur'an sebagai saksi tentang kebenaran apa yang sebelumnya min kutubin wa rusulin, berupa kitab-kitab dan juga rasul-rasul. Karena setiap nabi membawa kitab enggak? Yusuf? Setiap nabi enggak? Atau wallahu alam? Setiap nabi diberikan padanya kitab enggak? Enggak atau wallahu alam? Kalau enggak berarti kitab cuman itu tadi. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, tok itu tok. Itu kitab-kitab maksudnya kalamullah cuma itu tok. Atau masih ada lagi? Wallahu alam ya. Jadi setiap nabi itu diturunkan padanya kitab enggak? Enggak. Atau enggak tahu? Enggak itu enggak tahu atau enggak diturunkan padanya kitab? Enggak tahu kan? Hah? Setiap nabi itu diturunkan padanya kitab enggak? Setiap nabi diturunkan padanya kitab enggak? Turunkan. Namanya apa saja? Wallahu alam. Benar. Paham ya? Namanya yang dikasih tahu kepada kita, kita kayak gini, kita imani secara global setiap nabi pasti padanya ada kitab. Dalilnya? Enggak hafal suratnya. Surat Al-Hadid lembaran terakhir. Apa dalilnya? Naam, ahsan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama para rasul itu kitab dan mizan. Para nabi diturunkan padanya apa? Kitab wal mizan. Jadi masing-masing nabi itu bawa kitab itu loh. Cuma namanya apa? Wallahu alam. Kita imani secara global setiap nabi ada kitabnya. Namun kita imani secara terperinci yang disebutkan namanya kepada kita. Apa maksudnya ya? Setiap nabi membawa kitab. Cuma namanya apa? Yang tidak disebutkan wallahu a'lam. Apa maksudnya? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka itu yaitu para nabi dan rasul al-kitab wal mizan. Nah, mizan ini bisa syariat, bisa sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, jadi setiap nabi membawa alkitab. Cuman kitabnya apa? Wallahu a'lam, yang kita tidak mengetahui namanya. Tapi yang mengetahui namanya ya itu kita imani. Naam. Adapun yang tidak mengetahui namanya kita imani secara global. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, wa anzalat Taurata ala Musa alaihissalam, dan zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injila ala Isa, dan juga zat yang telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam qabla nuzul Quran, sebelum turunnya Al-Qur'an. Karena Nabi Musa, Nabi Isa tentunya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi kita ini adalah nabi penutup para nabi. Paham ya? Penutup para nabi. Tahu enggak dalilnya kira-kira kalau nabi kita ini penutup para nabi dalam Al-Qur'an? Hafal juga surat Ahzab? Belum hafal? Surat Ahzab, Abdul Fattah belum sampai juga? Belum sampai ya? Nah. Antum, fadhal. Belum sampai ya? Antum, sudah sampai. Ayo. Naam, maka Muhammadun aba ahadim rijalukum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, tidak pula akan tetapi Muhammad itu adalah apa? Adalah nabi dan penutup adalah rasul dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku, kata Rasulullah. Adapun yang mengaku nabi maka kadzabun, mereka pendusta.
Oleh karena itu Rasulullah mengatakan akan datang nanti di akhir zaman setelah aku meninggal nanti salasuna kadzabun, 30 orang pendusta. Nah, kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebagaimana sabda Rasulullah secara makna bahwasannya apa? Nanti setelah aku meninggal nanti akan muncul 30 orang pendusta. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Di antaranya siapa? Musailimah al-kadzdzab. Musailimah al-kadzdzab itu yang mengaku nabi. Paham ya? Itu di antaranya ya. Ada berikutnya orang Indonesia pun ada juga. Jangan bilang enggak ada. Orang Indonesia ini ada juga, perempuan lagi. Nah, walaupun sudah dipenjara kemudian wal alam sekarang bagaimana kisahnya tidak mengikuti. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum kadzabun, pendusta semuanya. Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, la apa ini sini? La apa? La nafiyah lil jinsi. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku sudah. Paham ya? Paham ya? Adapun yang bacanya la nabiyyun ba'di itu dikritik juga karena artinya la itu adalah nabi setelahku. Ngartikannya gitu. Jadi ada nabi namanya la. Paham ya? Nah, kalau artinya gitu namanya mubtada khabar nih. La nabiyyun ba'di. La adalah nabi setelahku. Itu yang orang-orang yang istilahnya bikin sensasi tapi keliru gitu loh. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Yang jelas tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Musailim al-Kadzdzab pun sudah dibunuh waktu itu ketika peperangan yang sangat besar, peperangan banyak para qurra, para sahabat terbunuh waktu itu, dikenal dengan Yaumul Yamamah itu. Yaumul Yamamah. Barakallahu fikum. Yang jelas Musailim al-Kadzdzab termasuk salah satu orang pendusta yang mengaku nabi. Kalau tidak salah kisahnya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi waktu itu dia mengatakan tadi malam turun padaku ayat katanya, wahyu. Yang semisal dengan apa? Al-Qur'an. Apa itu katanya? Al-fil dzu khurtumin tawil. Artinya itu gajah yang memiliki telalai yang panjang. Itu wal alam, nanti cek lagi ya kisahnya itu apakah Israiliyat atau enggak, yang jelas kalau tidak salah sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab." Malah gitu kan? Allahul musta'an. Yang jelas seperti itu. Kita lihat di sini. Li irsyadil muttaqin ilal iman, untuk menunjukkan orang yang bertakwa kepada keimanan, wa salahi dinihim wa dunyahum, dan juga fungsinya untuk memperbaiki agama mereka dan dunia mereka. Wa anzala ma yufarriq bainal haqqi wal batil, dan zat yang telah menurunkan sesuatu yang bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Itu Al-Qur'an tentunya di antaranya ya. Walladzina kafaru bi ayatillahi al-munzalah atau al-munazzalah, dua-duanya artinya sama. Dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, lahum adzabun azim, mereka mendapatkan azab yang pedih dan besar. Wallahu azizun, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, la yughalabu, tidak bisa dikalahkan. Allah taala zat yang maha perkasa, tidak bisa dikalahkan. Oleh karena itu hati-hati kalau sudah melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya tantangan Allah Subhanahu wa taala apa? Di antaranya orang-orang yang makan harta riba. Ditantang, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika tidak mengerjakan, sudah tahu hukumnya riba kok masih asik-asik saja dengan perkara ribawiyah dan semisalnya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Ngeri sekali. Perhatikan, azizun la yughalab, zat yang maha perkasa tidak dikalahkan. Kemudian dzuntiqamin, zat yang memiliki hukuman, mimman jahada hujajahu wa adillatah, zat yang memiliki hukuman bagi orang-orang yang menentang argumen-argumen Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalilnya. Maksudnya yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga barakallahu fikum kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa tafarrudahu bil uluhiyah, dan orang-orang yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan al-uluhiyah. Ini yang bisa Anda sampaikan barakallahu fikum pada kesempatan sore hari ini. Itu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dari surat Ali Imran dengan pembahasan dan juga 6 tafsir yang ringkas yang diambil dari At-Tafsir Al-Muyassar. Insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Ternyata yang kita baca tadi tafsir dari ayat 3 sampai 4 ya. Yang ayat 4 insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang, tapi tafsirnya sudah kita baca tadi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.